Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tuoba Yingying keluar dari udara tipis di depan Tan Yun dan berkata dengan cemas, "Saudaraku, saya ingin berbicara dengan Anda tentang beberapa masalah strategis untuk alam Dewa Chaos dan alam Dewa Siyuan," ucap Tuoba Yingying. "Oke," Tan Yun kata setelah semua, Tuoba Yingying datang ke ruang diskusi. Tuoba Yingying berkata, "Saudaraku, kekuatan keseluruhan alam Dewa Hongmeng kita jauh lebih lemah daripada alam Dewa Siyuan dan alam Dewa Chaos. Jika perang dimulai di masa depan, ketika Anda berurusan dengan dua leluhur besar, alam Dewa Hongmeng kita akan jauh lebih lemah, sangat sulit bagi kultivator lain untuk mengalahkan alam Dewa Chaos dan alam Dewa Siyuan," ucap Tuoba Yingying. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk setuju, "Yah, apa yang kamu katakan masuk akal, dan aku juga berpikir begitu. Aku sedang memikirkan cara, itu dapat mencegah kekuatan inti dari alam Dewa Chaos dan Siyuan meningkatkan kekuatan mereka, atau tidak memberi mereka kesempatan untuk berkultivasi." "Yingying, apa cara terbaik?" ucap Tuoba Yingying. Tuoba Yingying berkata, "Saudaraku, saya ada rencana, saya pikir itu layak," ucap Tuoba Yingying. "Mari kita dengarkan," Tan Yun berkata sambil tersenyum. Mata indah Tuoba Yingying berkedip dan berkata, "Saudaraku, rencana ini adalah untuk menyalahkan orang lain. Saudaraku, kamu menyamar sebagai dewa leluhur Siyuan, dan aku menyamarkan sebagai dewa leluhur Chaos, menyelinap ke alam semesta luar, mencuci darah kota iblis, dan kemudian dengan sengaja membiarkan beberapa hidup. Membuat marah Raja Iblis Agung, dan kemudian mendesak Raja Iblis Agung untuk menyerang alam Dewa Siyuan dan alam Dewa Chaos. Dengan cara ini, tulang punggung alam Dewa Chaos dan alam Dewa Siyuan akan menjaga benteng perbatasan, membuat mereka tidak dapat berkultivasi dengan tenang. Singkatnya, itu hanya mengganggu kedua dewa," ucap Tuoba Yingying. Mendengar ini, Tan Yun bertepuk tangan dan berkata, "Oke, sangat bagus, tapi aku khawatir hanya membantai satu kota tidak akan memprovokasi Raja Iblis Agung. Membunuh Raja Iblis Agung adalah hal yang paling penting. Juga, aku kebetulan ingin pergi ke lembah Dewa Iblis dari alam semesta ekstrateritorial untuk menemukan api tingkat tinggi dan memasoknya dengan api primordial dan api es primordial. Aku telah memutuskan untuk pergi ke alam semesta ekstrateritorial ini. Sebelum saya pergi, saya akan membiarkan Changsun Xuanqi tidak dapat hidup dalam damai," ucap Tan Yun. Tuoba Yingying bertanya, "Saudaraku, kapan kita akan pergi?" ucap Tuoba Yingying. Tan Yun berkata, "Kita akan pergi nanti, tapi alam Dewa Hongmeng membutuhkanmu untuk duduk. Kamu harus mundur. Sekarang saudara iparmu Yuyan telah dipromosikan menjadi dewa, aku bisa memintanya untuk menemaniku. Setelah tiba di alam semesta luar dengan jalan, jika memungkinkan, saya akan pergi ke Baili Yaner dan menanyakan sesuatu tentang situasi alam semesta ekstrateritorial," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Tuoba Yingying berkata, "Kalau begitu, Anda dan saudara ipar Anda harus lebih berhati-hati," ucap Tuoba Yingying. Setelah itu, Tuoba Yingying memasuki menara Dewa Ruang Waktu yang mulia dewa tertinggi untuk mundur dan berlatih. Tan Yun memanggil istrinya Yuyan keluar. Setelah Tan Yun memberitahu Ji Yuyan tentang rencananya, Ji Yuyan menganggukkan kepalanya, "Aku akan mendengarkanmu suamiku," ucap Yuyan. "Oke, kalau begitu ayo segera berangkat," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia membawa Ji Yuyan dan terbang keluar dari Istana Surgawi Hongmeng, dan kemudian, berpegangan tangan, keduanya terbang keluar dari kota luar kota ilahi Hongmeng dan terbang menuju langit utara. Dalam perjalanan, Ji Yuyan bertanya, "Suamiku, bagaimana kita meninggalkan alam Dewa Hongmeng?" ucap Ji Yuyan. Tan Yun tersenyum. "Di alam Dewa Hongmeng kita, di ujung utara, ada kekosongan yang merupakan penghalang antara alam Dewa Hongmeng dan alam Dewa Chaos. Penghalang yang kosong di sini cukup lemah, dan ketika saya adalah makhluk tertinggi Hongmeng, saya menemukan secara tidak sengaja. Sekarang aku akan membawamu melewati penghalang dan tiba di alam Dewa Chaos. Pertama, balas dendam untuk 9 dewa besar dari alam Dewa Chaos sebelumnya. Pada awalnya, 9 dewa besar memasuki alam Dewa Hongmeng dan membantai bawahan saya yang tak terhitung jumlahnya.
Terakhir kali saya memasuki alam Dewa Kaos, karena alam terlalu rendah, saya hanya bisa melakukan sesuatu pada 9 kle besar dewa. Sekarang, dengan kekuatan kita, mudah untuk membunuh 9 orang ini. Kesembilan orang itu cukup bergengsi di alam Dewa Chaos, selama kita membunuh mereka, kita pasti akan mengejutkan alam Dewa Chaos dan membuat leluhur Chaos tidak bisa tidur, ucap Tan Yun. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, 3 tahun kemudian. Dengan kecepatan penerbangan Tan Yun dan Ji Yuyan, mereka tiba di ujung utara alam Dewa Hongmeng, dan datang ke penghalang yang menghubungkan alam Dewa Chaos. Yuyan, penghalang di dalam, kekuatannya sangat kuat. Anda memasuki menara, dan saya akan membawa Anda masuk, kata Tan Yun. Ji Yuyan menggelengkan kepalanya, suamiku, jangan lupa, aku adalah penguasa abadi di alam semesta terakhir, dan aku adalah Protos kuno abadi sepertimu. Saya sekarang adalah dewa, tubuh saya sangat kuat, ditambah dengan kekuatan keabadian untuk melindungi tubuh saya, memasuki penghalang yang begitu lemah, kekuatan penghalang tidak dapat melukai saya sama sekali, ucap Yuyan. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh Yuyan tiba-tiba melonjak dari kehampaan ke ketinggian puluhan ribu kaki. Segera setelah itu, kekuatan abadi memancarkan aura abadi, seperti naga yang berputar-putar di sekelilingnya. Tan Yun tersenyum dan melemparkan hegemoni Hongmeng tubuh, ukurannya melonjak menjadi 10.000 kaki, dan kemudian memadatkan baju besi Hongmeng Zun. Yuyan, aku akan membuka jalan untukmu, ucap Tan Yun. Tidak, Ji Yuyan tersenyum dan berkata, suamiku, wilayahmu rendah, aku akan menjagamu dan membuka jalan untukmu, ucap Yuyan. Tan Yun tertegun sejenak, lalu tersenyum, oke, nyonya tolong, ucap Tan Yun. Ada sedikit rasa malu di wajah Yuyan yang menakjubkan, dan segera, dia mengulurkan tangannya dan menabrak penghalang. Yuyan merobek penghalang yang lemah dengan kedua tangan, Ying tersenyum dan berkata, suamiku, tolong, ucap Yuyan. Tan Yun tertawa dan terbang ke penghalang terlebih dahulu, diikuti oleh Yuyan. Segera, dalam kehampaan yang gelap gulita, bila angin berubah menjadi pesona padat sepanjang ratusan kaki merobek kehampaan dan menebas Tan Yun terus-menerus. Terakhir kali Tan Yun memasuki pesona di sini, hanya Raja Suci kelas 4 yang hampir mati di bila angin yang dibentuk oleh kekuatan pesona. Tapi kali ini, dia tampak ringan dan tenang, dan bila angin yang kejam dan tak berujung itu hancur ketika mereka menebas Tan Yun. Di sisi lain, bila angin dari kekuatan pesona tidak dapat mematahkan angin puyuh yang dipadatkan oleh kekuatan keabadian sama sekali. Selain itu, ketika Tan Yun dan Zishan mengendarai Senzu dalam pesona selama setengah bulan sebelum mencapai alam Dewa Chaos, sekarang ranah Tan Yun sangat berbeda daripada saat itu, dan ketika mencapai pesona alam Dewa Chaos sekarang hanya dalam beberapa saat. Boom! Dengan suara, Tan Yun menghancurkan penghalang dengan pukulan, dan Yuyan melangkah keluar dari kehampaan gelap dan muncul di kedalaman pegunungan Primal Chaos. Segera, penghalang di belakang Tan Yun dan yang lainnya sembuh sendiri. Setelah itu, kedua tubuh itu tiba-tiba menyusut, Tan Yun berubah menjadi penampilan setengah baya, sementara Yuyan berubah menjadi pakaian wanita dengan pesona abadi. Suamiku, kemana kita akan pergi sekarang, ucap Yuyan tersenyum menawan. Mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang tidak terselubung, di masa lalu, orang yang paling banyak membunuh bawahan saya adalah Dewa Raja Ganlun. Terakhir kali saya pergi ke kota Ganlun untuk menghancurkan keluarganya, tetapi saya tidak dapat pergi ke Ganlun, ke perbatasan alam Dewa Kaos ke kota militer akan membunuhnya, karena kita di sini kali ini, mari kita pergi ke kota militer Ganlun dulu, dan bunuh dia dengan darah, ucap Tan Yun. 3 tahun telah berlalu, di benteng perbatasan alam Dewa Kaos, di kota militer Ganlun. Wosh! 2 sinar cahaya, satu putih dan satu merah, turun dari langit, dan di luar gerbang kota yang menjulang tinggi, mereka berubah menjadi Tan Yun yang telah menyamar dalam jubah putih, dan Yuyan yang telah menyamar dalam gaun merah. Bolehkah saya bertanya siapa Anda, ucap seorang jenderal hebat yang menjaga gerbang kota tampak sedikit hormat ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat ranah Tan Yun dan Ji Yuyan. Tiba-tiba, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng, dan cahaya merah aneh melintas di matanya, dan Dewa Agung itu tidak akan segera memiliki roh di matanya. Apakah Ganlun ada di sini? Tanya Tan Yun. Iya, Dewa Agung akan terlihat membosankan. Apa kekuatannya sekarang? Tanya Tan Yun.
Itu adalah yang mulia surgawi dari alam abadi tingkat 9, ucap Dewa Agung berkata dengan ekspresi datar. Segera, Tan Yun mengangkat mata ilahi Hongmeng, dan berkata kepada Jenderal Agung, pergi dan beritahu Gan Lun Tianzun, dan katakan bahwa Dewa tahu siapa pembunuh rakyatnya lebih dari 20.000 tahun yang lalu, ucap Tan Yun. Mendengar itu, Jenderal itu berkata dengan hormat, Senior, bagaimana Anda memanggilnya, ucap Jenderal itu. Dari mana Anda datang dari begitu banyak omong kosong, Tan Yun memarahi, lupakan saja, tunggu Dewa masuk dan temukan dia secara langsung, ucap Tan Yun. Senior, maaf, Junior tidak dapat membuka gerbang kota sampai Anda menunjukkan identitas Anda. Baiklah, Senior, tunggu di sini, Junior akan memasuki kota dan memberi tahu kami Tuan Tianzun, ucap Jenderal itu. Tan Yun dengan tidak sabar dia melambaikan tangannya dan berkata, oke, ayo pergi, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Jenderal Agung menawarkan tanda, dan segera, seorang Jenderal Ilahi di kota gerbang membuka gerbang kota. Setelah itu, Dewa Agung terbang ke gerbang kota. Di rumah Tianzun, di istana Tianzun. Di aula, seorang lelaki tua berambut putih berusia sekitar 80 tahun menutup matanya dan berkonsentrasi. Lelaki tua itu adalah Tianzun Ganlun. Tuan Tianzun, ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan, suara Jenderal Agung datang dari luar aula. Bicaralah, ucap Tianzun Ganlun berkata ringan tanpa membuka matanya. Melapor kepada Tuan Tianzun, pasangan setengah baya datang dari luar kota. Mereka mengatakan mereka tahu siapa pembunuh keluargamu, ucap Jenderal itu. Begitu Jenderal itu menyelesaikan kata-katanya, Tianzun Ganlun yang sedang duduk di tanah di aula, menghilang dari udara tipis. Pada saat berikutnya, dia muncul di luar aula, menatap Jenderal dan berkata, apakah ini benar, ucap Ganlun. Melapor kepada Lord Tianzun, itu benar. Begitu Jenderal membuka mulutnya, Ganlun Tianzun di depannya naik ke langit, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah gerbang kota dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian, seberkas sinar perak turun dari langit, berubah menjadi Ganlun Tianzun mengenakan jubah perak, dan berdiri di atas menara. Ganlun Tianzun menatap Tan Yun dan Yuyan, dan ada ekspresi terkejut di matanya yang mendung. Dia bahkan tidak bisa melihat tingkat kultivasi pasangan parubaya ini. Tidak ada orang seperti itu di alam Dewa Kaos, ucap Tianzun Ganlun mengerutkan kening, dan hatinya waspada, tetapi dia mengepalkan tinjunya dan menatap Tan Yun berdua dan berkata, Tianzun ini menatap kalian berdua. Aku tidak tahu dari mana kalian berdua berasal, siapa nama belakangmu, ucap Ganlun Tianzun. Ketika Ganlun Tianzun menatap Tan Yun, mata Tan Yun bersinar dengan cahaya merah yang menyihir. Tiba-tiba, Ganlun Tianzun merasa pusing dan kehilangan kesadaran, tampak lesu. Buka gerbang kota, ucap Tan Yun. Suara seperti kutukan Tan Yun terdengar dari benak Ganlun Tianzun. Ya, Ganlun Tianzun menjawab, dan dengan lambaian tangan kanannya, sebuah tanda terbang keluar dari borgolnya, tergantung di udara. Segera, seberkas cahaya yang dipancarkan dari token melesat ke gerbang kota, dan segera, gerbang kota dibuka dengan gemuruh. Tan Yun dan Yuyan terbang ke gerbang kota, melintas dari kehampaan, muncul di menara kota, dan berdiri di depan Ganlun Tianzun. Pada saat ini, puluhan ribu tentara ilahi di luar gerbang kota dan di dalam gerbang kota tidak tahu apa yang terjadi. Di dalam hati mereka, mereka hanya berpikir bahwa Tuan Tianzun dan Tan Yun dan Ji Yuyan saling mengenal, dan kemudian gerbang dibuka. Segera, Tan Yun mengangkat mata ilahi Hongmeng. Setelah Ganlun Tianzun tenang, dia menatap Tan Yun dan Yuyan, tertegun sejenak, dan berkata dengan tegas, bagaimana kamu bisa masuk? Sebelum Tianzun Ganlun menyelesaikan kata-katanya, tangan kanan Tan Yun berubah menjadi cakar dan menonjol keluar seperti kilat, meraih leher Ganlun Tianzun. Lepaskan Tianzun ini, ketika Ganlun Tianzun tiba-tiba mendorong tangan kanannya ke arah Tan Yun, pedang suci di tangannya keluar dari udara tipis dan menebas leher Tan Yun. Hancurkan untukku, ucap Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan meraih pergelangan tangan kanan Ganlun Tianzun yang memegang pedang. Ganlun Tianzun memegang tangan pedang ilahi yang terputus, dan jatuh ke dalam kehampaan dengan darah yang disemprotkan, dan menancapkannya di tanah. Melihat pemandangan ini, puluhan ribu tentara ilahi benar-benar panik, mereka tidak tahu siapa yang ada di menara, beraninya kau menyerang Tuan Tianzun. Selain itu,
Tuan Tianzun bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan orang paruh baya di menara, jadi seberapa kuat kekuatan orang paruh baya? Ketika para dewa gemetar, Ganlun Tianzun yang dicekik oleh leher Tan Yun di menara kota, tersipu dan menatap Tan Yun dengan ngeri, dan berkata sebentar-sebentar, "Kamu. Siapa kamu?" ucap Ganlun. "Perhatikan baik-baik siapa aku," ucap Tan Yun mencibir, mengangkat penyamarannya, dan kembali ke masa mudanya yang tampan. Tan Yun, kamu adalah makhluk tertinggi Hongmeng." Ganlun langsung memucat karena ketakutan. "Bagaimana mungkin, bagaimana kamu memasuki alam dewa kaosku?" ucap Ganlun Tianzun. Tidak ada komentar, ekspresi Tan Yun sangat acuh tak acuh. "Saya pikir, Anda harus tahu mengapa aku datang kepada Anda kan?" ucap Tan Yun. Ganlun Tianzun sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan ada butiran keringat di dahinya. Tentu saja dia tahu mengapa Tan Yun datang kepadanya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa di masa lalu, dia telah membawa orang ke alam Dewa Hongmeng, dan dia telah membantai sebagian besar bawahan Tan Yun. "Melihat penampilanmu, kamu tahu persis mengapa aku mencarimu." Tan Yun menyipitkan matanya penuh amarah. "Pada awalnya, kamu membunuh sebagian besar bawahanku, dan caranya kejam. Katakan padaku, lihat, apa yang harus aku lakukan denganmu hari ini," ucap Tan Yun. Setelah jeda, Tan Yun berkata dengan senyum sinis, "Oh, benar, aku lupa memberitahumu, aku di rumahmu yang berlumuran darah lebih dari 20.000 tahun lalu," ucap Tan Yun. Mendengar ini, dia tahu bahwa dia akan mati hari ini. Ganlun Tianzun memikirkan kematian tragis keluarga dan klannya. Dia meraung, "Tan Yun, kamu bajingan." Bang! Tan Yun meninju mulut Ganlun, giginya rontok, dan ekspresinya menyakitkan. Saat Tan Yun memikirkannya, pedang ilahi Hongmeng terbang keluar dari alisnya dan mendarat di tangan kirinya. Tan Yun memegang pedang di tangan kirinya dan memasukkannya ke dalam mulut Ganlun, menghancurkan lidahnya, tidak dapat berbicara lagi. "Puci, puci!" Tan Yun memotong kaki Ganlun dengan lambaian pedangnya, mengangkatnya dan membantingnya ke menara, dan menginjak dadanya. Ganlun menatap Tan Yun dengan mata terbelah, mengungkapkan ketakutan yang tak terlukiskan di matanya. "Kamu membunuh jutaan bawahanku saat itu, tetapi bahkan jika kamu mati 1000 kali atau 10.000 kali hari ini, aku masih tidak akan mengecewakanmu," ucap Tan Yun. Mata Tan Yun memerah, dan dia mengayunkan pedang di tangan kirinya, memotong tangan kiri Ganlun. "Puci, puci!" Kemudian, di mata para dewa yang ketakutan, Ganlun dieksekusi lincinya. Melihat tubuh Ganlun Tianzun yang mengerikan di menara, para prajurit ilahi di bawah ketakutan dan tersebar, berteriak. "Tidak baik, Tuan Tianzun dibunuh oleh Hongmeng Supreme. Hongmeng Supreme sedang membunuh." Segera, puluhan juta prajurit ilahi di seluruh kota tentara Ganlun menjadi panik, merasa seperti dunia akan segera berakhir. Bas! Rambut Tan Yun berkibar, menutupi semua prajurit dalam sekejap, dan suara ketidakpedulian terdengar, "Dengan makhluk tertinggi hari ini, jika mereka yang berada di bawah tingkat Raja Dewa tidak akan dibunuh. Tingkat Raja Dewa dan mereka yang berada di atas tingkat Raja Dewa akan dibunuh tanpa ampun." "Yuyan, bunuh," ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun memegang pedang pembantaian Hongmeng, dan indera ilahinya mengunci 12 orang kuat dari alam Raja Dewa dibunuh. 2 saat kemudian, Tan Yun mencabut pedangnya dan Yuyan terbang keluar dari kota militer Ganlun. Setelah dipastikan bahwa kedua Tan Yun telah pergi jauh, seorang jenderal dari alam Kaisar Suci tingkat 9 buru-buru terbang keluar dari kota militer Ganlun dan terbang menuju kota Dewa Kaos. Dia ingin melaporkan Hongmeng Supreme membunuh di dalam alam Dewa Kaos. Segera dia terbang untuk melaporkan kepada Dewa Leluhur Kaos. Waktu seperti anak panah, 4 bulan telah berlalu. Selama periode ini, Tan Yun membunuh semua 8 dewa lainnya di alam Dewa Kaos. 8 yang mulia surgawi ini, yang pertama dan yang mulia Ganlun, adalah 9 Raja Dewa Agung dari alam Dewa Kaos. Ketika Tan Yun membunuh 8 yang mulia surgawi lainnya, dia membunuh semua orang kuat di atas alam Kaisar Suci di kota militer yang dia jaga. Pada akhirnya, Tan Yun dan Yuyan bergandengan tangan dan menuju benteng perbatasan alam Dewa Siyuan. Tan Yun pergi ke perbatasan alam Dewa Siyuan untuk bersiap menyerang 12 Raja Dewa besar yang membantai bawahannya di alam Dewa Siyuan di masa lalu. Dalam sekejap mata, 5 bulan lagi berlalu. Di kota Kaos, di kuil Kaos.
Di kuil, Changsun Xuanqi sedang mundur, dan sekarang urusan di alam Dewa Kaos untuk sementara bertanggung jawab atas Dewa Tinggi Baixi. Dewa tertinggi Baixi yang mengenakan rok putih dan mengalahkan salju, terbang keluar dari kuil kaos dengan tatapan cemas, dan membungkuk, "Guru, murid memiliki sesuatu untuk dilaporkan," ucap Dewa Baixi. Suara tidak senang Changsun Xuanqi datang dari kuil kaos. "Bukankah guru memberitahumu, alam Dewa Kaos berada di bawah kendalimu untuk saat ini? Jangan ganggu retret guru," ucap Changsun Xuanqi. "Guru, Hongmeng Supreme telah memasuki perbatasan kita dan membunuh semua 9 penguasa surgawi yang agung," ucap Baixi. Boom! Pintu aula segera terbuka, dan Changsun Xuanqi melangkah keluar dengan marah, matanya yang indah menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. "Sialan Tan Yun, bagaimana dia bisa masuk ke alam Dewa Kaos kita," ucap Changsun Xuanqi. "Lapor kepada guru, aku tidak tahu," ucap Dewa Baixi menundukkan kepalanya. "Katakan padaku, apakah 9 kota militer tempat 9 yang mulia surgawi duduk telah dibantai?" Changsun Xuanqi mengepalkan tinjunya dengan erat. "Juga, berapa banyak pasukan yang dibawa Tan Yun," ucap Changsun Xuanqi. Dewa tertinggi Baixi berkata, "Guru, Tan Yun hanya membawa satu wanita ke sini, dan dia tidak membantai kota itu. Dia baru saja membunuh semua pria kuat di atas tingkat Kaisar Suci di 9 kota militer. Sekarang Tan Yun dan wanita itu tidak bisa ditemukan dimanapun, dan tidak mengambil tindakan terhadap kota-kota militer lain di alam Dewa Kaos. Saya tidak tahu apakah dia kembali ke alam Dewa Hongmeng atau bersembunyi," ucap Dewa Baixi. Mendengar ini, Changsun Xuanqi mengerutkan kening dan berkata dengan terkejut, "Dia bukan membantai kota itu," ucap Changsun Xuanqi. "Ya guru." Suara Baixi ditentukan. Changsun Xuanqi merenung sejenak, dan ada jejak pencerahan di matanya. "Saya mengerti, ketika 9 yang mulia surgawi masih menjadi Raja Dewa, mereka membantai bawahan Tan Yun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi kali ini, dia terutama datang untuk membalas dendam juga. Dia hanya membunuh orang-orang kuat di atas alam Kaisar Suci di 9 kota militer. Jelas, dia ingin melemahkan tulang punggung alam Dewa Kaosku," ucap Changsun Xuanqi. Baixi berkata dengan cemas, "Guru, akankah Tan Yun menyerang tulang punggung kota militer lainnya?" ucap Baixi. "Mungkin tidak," Changsun Xuanqi berkata, dengan tingkat kelicikannya. "Dia pasti telah menghitung waktu. Ketika guru mengetahui bahwa dia datang ke alam Dewa Kaos, dia akan melarikan diri," ucap Changsun Xuanqi. Seperti yang diharapkan Changsun Xuanqi, Tan Yun menghitung waktu. Ketika Changsun Xuanqi mengetahuinya, dia sudah dalam perjalanan ke perbatasan alam Dewa Xiyuan. Tan Yun tidak ingin menjadi lebih dari alam Kaisar Suci di militer lainnya, di kota-kota di alam Dewa Kaos. Tentu saja tidak, Tan Yun sangat menginginkannya, tapi dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Karena itu terlalu berisiko. Jika Changsun Xuanqi datang saat dia melakukannya sendiri, baik dirinya sendiri maupun Yuyan akan. Setelah mengatakan ini, Changsun Xuanqi berkata dengan cemas, "Tapi untuk jaga-jaga, sebagai seorang guru, aku masih harus pergi ke alam Dewa Xiyuan, dan membiarkan Dewa Leluhur Xiyuan datang ke alam Dewa Kaosku untuk melakukan teknik deduksi yang hebat. Jika Tan Yun masih di alam Dewa Kaos, dimanapun dia bersembunyi, keberadaannya dapat disimpulkan." "Baixi, Anda segera memerintahkan untuk memperkuat penjaga alam Dewa Kaos, kota militer besar, dan kota Dewa Utama, dan pergi ke alam Dewa Xiyuan untuk guru," ucap Changsun Xuanqi. Setengah tahun kemudian, di alam Dewa Xiyuan, di rumah Dewa Xiyuan. Di kuil leluhur, Dewa Sueying menghadap Dewa Leluhur Xiyuan dan berkata dengan hormat, "Guru, beginilah keadaannya, 12 yang mulia di alam Dewa Xiyuan, semuanya dibunuh oleh Tan Yun," ucap Sueying Tianzun. "Aku sangat marah." Leluhur Xiyuan sangat marah sehingga wajah tuanya memerah. Beberapa saat yang lalu, dia mundur, dan tiba-tiba, dia mendengar bahwa Sueying memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Tetapi ketika dia mendengar berita bahwa Tan Yun telah benar-benar menyerang benteng perbatasan alam Dewa Xiyuan dan membunuh semua 12 dewa besar, dia sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak, dan meraung, "Xiao Ying, kamu segera memberikan dorongan besar, simpulkan jejak Tan Yun," ucap Xiyun. "Guru, murid sudah menyimpulkannya," Sueying berkata dengan jujur, "Tan Yun telah memasuki alam semesta ekstrateritorial," ucap Sueying. Alasan mengapa Sueying berkata jujur,
itu karena dia bertemu ayahnya Tan Yun 2 bulan lalu. Tan Yun memintanya untuk dengan sengaja memberitahu tujuannya, yaitu memperkenalkan dewa leluhur Si Yuan ke alam semesta ekstrateritorial untuk membunuh dengan pisau. Dengan bantuan Raja Iblis Agung, itu bisa berurusan dengan dewa leluhur Si Yuan. Dia pergi ke alam semesta ekstrateritorial. Dewa leluhur mengerutkan kening. Untuk apa dia pergi ke alam semesta ekstrateritorial, ucap dewa leluhur Si Yuan. Sue Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, ucap Sue Ying Tianzun. Pada saat ini, seorang pelayan datang di luar aula dewa leluhur. Dia dengan hormat berkata, Tuan Dewa Leluhur, Tuan Dewa Leluhur Kaos ada di sini, ucap pelayan itu. Segera, Changsun Xuanqi melangkah ke aula utama dengan wajah muram, dan berkata langsung ke intinya, Tan Yun membunuh 9 Tainzun dari alam Dewa Kaos saya lebih dari setahun yang lalu, dia mungkin bersembunyi di alam Dewa Kaos saya sekarang. Dewa leluhur Si Yuan, silakan pergi ke alam Dewa Chaos dan lakukan teknik deduksi yang hebat. Tanpa menunggu Changsun Xuanqi selesai berbicara, Dewa leluhur Si Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu pergi, Tan Yun sudah pergi ke alam semesta ekstrateritorial. Tan Yun tidak hanya membunuh 9 orang yang mulia surgawi di bawah-bawahanmu, tetapi juga membunuh semua 12 yang mulia surgawi dari alam Dewa Si Yuanku, ucap Dewa leluhur Si Yuan. Mendengar ini, Changsun Xuanqi tercengang, mengapa dia sudah berada di perbatasan alam Dewa Si Yuan, sekarang dia pergi keluar wilayah semesta, ucap Changsun Xuanqi. Pergi ke alam semesta ekstrateritorial, dia melarikan diri ke alam semesta ekstrateritorial, Dewa leluhur Kaos. Kali ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk membunuh Tan Yun. Saya sarankan agar kita segera berangkat dan pergi ke alam semesta ekstrateritorial untuk mencoba keberuntungan kita. Bahkan jika ada jejak penangkapan Tan Yun, kita tidak bisa melewatkan kesempatan ini, ucap Dewa leluhur Si Yuan. Changsun Xuanqi mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah ini konspirasi Tan Yun? Kita diperkenalkan ke alam semesta ekstrateritorial, dan menggunakan tangan Raja Iblis Agung untuk berurusan dengan Anda dan saya, ucap Changsun Xuanqi. Mendengar ini, leluhur Si Yuan ragu-ragu. Tidak, aku harus menemukan cara untuk membuat keduanya pergi ke alam semesta ekstrateritorial, ucap Sue Ying di dalam hatinya. Memikirkan ini, Sue Ying mengerucutkan bibirnya, dan berkata, Guru, Dewa leluhur Kaos senior, aku punya sesuatu untuk memberitahumu, ucap Sue Ying. Ada apa? Tanya Dewa leluhur Si Yuan. Sue Ying berkata, Guru, murid beberapa hari yang lalu, saya tiba-tiba ingat bahwa klan Anda terbunuh lebih dari 30.000 tahun yang lalu di alam abadi Si Yuan, dan Changsu dari alam abadi Kaos dimusnahkan. Ini mungkin terkait dengan Tan Yun. Jadi murid ini melakukan teknik deduksi besar, dan ternyata pembunuhnya benar-benar Tan Yun, ucap Sue Ying. Setelah mendengar ini, Dewa leluhur Si Yuan sangat marah. Tan Yun, kamu bajingan, bahkan jika dewa leluhur mengejar ujung bumi kali ini, aku juga akan menghancurkanmu. Dewa kekacauan leluhur, dengan kekuatan kita, setelah Anda dan saya memasuki alam semesta ekstrateritorial, bahkan jika kita bertemu dengan Raja Iblis Agung, kita dapat bekerja bersama-sama untuk keluar. Pergi ke alam semesta ekstrateritorial, ucap dewa leluhur Si Yuan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.